Satu lagi adalah haram, dan ini yang jelas. Kenapa haram? Karena Nabi melarang kita melakukan bid'ah dalam agamanya. Ya Allah. Kalau kita berbicara siapa yang pertama kali merayakan Maulid, yang pertama kita bisa mengucapkan secara pasti, dan ini yang disebutkan oleh para ulama, bahwa yang merayakan kelahiran Nabi, bahwa merayakan hari kelahiran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di masa Nabi belum ada. Nabi dan para sahabatnya tidak pernah merayakannya. Tidak pernah merayakan kelahiran beliau dengan suatu ibadah atau dengan suatu aktivitas duniawi. Tabi'in juga tidak. Tabi'in juga tidak. 4 imam mazhab juga tidak. Di abad ketiga juga enggak. Di abad keempat baru dirayakan hari kelahirannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh mereka Syiah Banu Ubaid yang menamakan diri mereka Al-Fatimiyun. Nah, dan juga disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir bahwa itu kembali dilakukan pada tahun 600 Hijriah oleh seorang raja. Maka jelaslah bagi kita bahwa Maulid itu bukanlah bagian dari agama. Karena kalau dia bagian dari agama, maka tidak mungkin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wafat belum menjelaskannya dan belum menganjurkannya. Nah, ya, sekarang mudah saja untuk kita menjelaskan masalah Maulid ini. Sekarang kita tanyakan kepada orang yang merayakan Maulid. Apa hukum Maulid? Hukum dalam Islam tidak lepas dari 5 hukum. Wajib, sunnah atau lebih tepat mustahab, makruh, mubah, haram. Coba sebutkan. Maulid ini masuk ke bagian mana? Kalau dikatakan wajib, maka harus ada dalil dari Al-Quran dan hadis yang menyebutkannya sebagai sesuatu yang wajib. Sesuatu itu dikatakan wajib karena ada perintah dalam Al-Quran dan hadis. Atau ada celaan dalam Al-Quran dan hadis terhadap orang yang meninggalkannya. Atau adanya ancaman kepada orang yang meninggalkannya. Maka tidak ada yang mampu mendatangkan dalil bahwa Maulid adalah wajib. Sisa 4 hukum lagi. Mustahab. Mustahab, melakukannya dapat pahala, meninggalkannya tidak berdosa. Suatu ibadah dikatakan mustahab, ada anjuran. Baik bunyinya perintah yang sudah ada sharifnya, atau ada contoh perbuatan Nabi SAW. Ini juga tidak. Berarti sisa 3 hukum lagi Maulid ini. Kalau nggak mubah, makruh. Nggak makruh, haram. Tapi rata-rata yang melakukannya tujuannya untuk beribadah. Berarti tidak mungkin jatuh ke mubah, ke makruh. Dan yang sisa hanya 1 lagi. Ya. Adalah haram. Dan ini yang jelas. Kenapa haram? Karena Nabi melarang kita melakukan bid'ah dalam agamanya. Nabi bersabda, wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Jauhilah oleh kalian memperbarui perkara-perkara baru yang diada-adakan dalam urusan agama ini. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Karena setiap perkara yang baru diada-adakan dalam urusan agama itulah bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalah, dan setiap bid'ah itu sesat, dan setiap yang sesat itu tempatnya dalam api neraka. Sahabat tidak melakukan, tabi'in tidak, tabi'in tidak, 4 mazhab juga tidak, Imam Nawawi tidak juga. Jadi siapa salaf ya salaf kita dalam Maulid bagi orang yang melakukan Maulid adalah Syiah. Maka aneh kalau dikatakan ayo kita kejar Syiah, Syiah sesat, tapi kita mengikuti ajaran yang dicetus oleh Syiah, yaitu Maulid. Nah, merayakan Maulidnya Nabawi. Nah, kalau ada yang berkata berarti Anda tidak cinta kepada Nabi, maka saya katakan, apakah bentuk cinta kita kepada Nabi adalah merayakan dan mengenang hari kelahiran beliau sekali dalam setahun? Na'udzubillah. Nabi harus kita kenang, harus kita ingat 24 jam. Ya, setiap salat kita mengingat beliau. Kita berselawat kepada beliau di tasyahud kita. Bahkan kita dianjurkan untuk selalu berselawat kepada beliau dan khususkan selawat kepada beliau di waktu-waktu yang telah dikhususkan dalam syariat seperti hari Jumat. Ya, dan seterusnya. Tidak cukup cuma setahun sekali. Dan bukti yang nyata akan cintanya seorang umat beliau kepada beliau adalah menjalankan perintah beliau dan meninggalkan larangan beliau. Di antara larangan beliau adalah bid'ah. Barakallahu fikum. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وعلى أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وموالاه أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah masih menganugerahkan kita kenikmatan baik yang zahir ataupun yang tidak zahirnya. Kita berharap pada Allah semoga kita diberi nikmat oleh Allah terus
nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat ihsan. Salawat dan salam kepada Rasulullah, baginda Nabi Muhammad, kepada seluruh sahabatnya, keluarga beliau, tabi'in, tabi'in, ulama mutaqaddimin dan ulama mutaakhirin. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahawa fenomena yang terjadi di masa kita hari ini adalah munculnya beberapa golongan atau kaum yang merasa dirinya adalah golongan yang paling pintar dalam memahami Al-Quran dan hadis. Golongan yang selalu menganggap dirinya adalah orang yang paling bisa, yang paling ahli dalam bidang mengambil hukum, baik hukum haram, halal, haram, makruh, mubah di dalam Al-Quran dan Sunnah. Tentunya kita mengingat akan hadis Rasulullah bahawa memang di suatu saat nanti akan muncul suatu kaum yang ahli di dalam bidang Al-Quran, tapi mereka tidak bisa mengambil manfaat dari Al-Quran itu. Jadi kata Rasulullah, sayakhruju qaumun fi akhir zaman, akan muncul nanti kata Rasulullah di masa akhir zaman suatu kaum, kata Nabi, huddathul asnan, umur mereka masih muda, sufahal ahlam, pikiran mereka masih bodoh. Nah, sekarang kita lihat bahawa fenomena yang dikatakan oleh Rasulullah hari ini telah banyak kita melihat orang-orang yang masih muda, ilmu pengetahuannya masih rendah, namun mereka dengan sangat mudahnya mensyirikkan orang lain, membid'ahkan orang lain, mengkafirkan orang lain, bahkan mereka berani membuat hukum haram halal tanpa ada dasar dari pendapat Nabi ataupun pendapat salafus saleh. Nah, salah satunya yang berani mereka mengatakan tentang suatu hukum yang mereka keluar dari mulut mereka adalah berkenaan tentang maulid Rasulullah SAW. Kita di Aceh ini sudah setiap tahun kita lakukan itu. Bahkan itu bukan perkara terbaru. Menurut yang ditulis oleh Sunak Horgonya dalam bukunya yang berjudul Aceh, ternyata kerajaan Aceh dahulu juga telah mengadakan maulid Rasulullah SAW. Nah, sekarang menjadi perbedaan antara kita dengan kaum muda itu atau sekarang disebut Wahabi adalah mereka berani sekali memberikan satu statement khusus bahawa sesungguhnya maulid itu adalah bid'ah, maulid itu adalah haram, maulid itu adalah hal yang tidak dibolehkan dikerjakan di hari ini karena tidak dikerjakan oleh Rasulullah SAW. Sedangkan kita Ahlus Sunnah wal Jamaah mengerjakan maulid Rasulullah SAW. Perkara ini, ikhtilaf yang terjadi di masa sekarang ini bukan terjadi di masa hari ini saja, tapi sudah menjadi ikhtilaf di masa munculnya Muhammad bin Abdul Wahab. Ketika itu, ketika dia membangun sebuah akidah yang baru yang berasal dari dia, lalu dinisbahkan itu adalah salafus soleh, lalu Muhammad bin Abdul Wahab menciptakan beberapa hukum khusus. Salah satunya adalah dia berani mengatakan maulid itu adalah bid'ah, maulid itu adalah haram. Nah, sekarang begini. Kalaulah kita kerjakan suatu hal yang memang tidak ada di masa Rasulullah, lalu itu adalah suatu pendapat yang juga tidak dilakukan oleh sahabat, maka kita sebelum menghukumkan haram, kita harus mengambil dulu pendapat sahabat dan pendapat dari Rasulullah sendiri yang mengatakan itu haram. Perkara yang kita kerjakan di masa sekarang itu adalah perkara yang banyak-banyak sekali, perkara baru yang tidak dikerjakan oleh Nabi Muhammad. Perkara yang kita lakukan sekarang adalah perkara yang mungkin hampir 80%-nya itu tidak dikerjakan oleh Rasulullah SAW. Artinya apa? Perkara yang dilakukan oleh Nabi seperti solat dan sebagainya itu sudah kita lakukan. Tapi muncullah perkara terbaru seperti Somadiyah, Tahlil, kemudian ada baca Yasin, kemudian khususnya adalah maulid Rasulullah SAW. Memang ini tidak dilakukan oleh Rasulullah. Dan kita juga tidak bisa mengatakan ini haram. Segala sesuatu yang tidak dikerjakan Nabi belum tentu itu haram. Belum tentu itu adalah merupakan perbuatan bid'ah. Silahkan sekarang kita bisa lihat dalam satu dalil yang dikatakan oleh Allah. Coba perhatikan dalil ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma atakumur rasul fakhudhuh," kata Allah. Apa yang didatangkan oleh Rasul, kata Allah, fakhudhuh, ambil itu. Wa ma naha ankum fantahu, apa yang dilarang oleh Nabi maka dilarangkanlah, dibuangkanlah. Ini perintah yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalilnya kata Allah, apa yang datang dari Nabi maka kita ambil. Apa yang dilarang oleh Nabi maka kita jauhkan. Sekarang pertanyaannya, adakah dalil yang Allah sendiri mengatakan apa yang ditinggalkan oleh Nabi maka kita larangkanlah? Tidak ada.
Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa ma atakumur rasul," apa yang datang dari Nabi ambil. "Wa ma naha ankum fantahu," apa yang dilarang oleh Nabi maka kita larangkan itu, kita buang itu. Allah Subhanahu wa taala tidak mengatakan wa ma tarakar rasul fantahu, apa yang ditinggalkan oleh Nabi maka kita buang. Nah, artinya apa? Nabi memberikan suatu hukum kepada kita, maka kita ambil. Nabi melarang suatu hukum kepada kita, maka kita buang. Nah, sekarang kalau Nabi tidak mengerjakan sama sekali, tidak ada dalil qaulinya, tidak ada hadis fi'linya, tidak ada hadis takrirnya, tidak ada hadis sifatnya, apakah segala sesuatu yang ditinggalkan oleh Rasulullah itu adalah haram? Tidak. Maka oleh karena itu, di dalam sebuah hadis Rasulullah pernah mengatakan, "Ma ahdatha fi amrina hadza laisa minhu fahuwa raddun," kata Rasulullah. Siapa yang membuat pembaharuan dalam perkara kami, kata Nabi, coba dengar, dalam perkara kami, fahuwa raddun, maka dia akan ditolak amalan itu. Rasulullah tidak mengatakan siapa yang memperbaharui sesuatu dalam perkara kami, segala sesuatunya, syai'an itu segala sesuatu, fahuwa raddun, maka tertolak. Nah, di sini kata Rasulullah, apa yang ditambah-tambah yang itu adalah perintah kami, itu yang baru disebut raddun, ditolak. Coba lihat hadis Nabi, ada istilah kalimat amruna. Ma'adatha fi amrina, coba lihat. Ada satu hadis bunyinya amrina. Amrina ini diambil dari bahasa amar. Amara, perintah. Nah, itu diambil dari isim masdar. Jadi Rasulullah SAW mengatakan, siapa yang memperbaharui apa yang kami perintahkan, coba lihat kata Nabi, perkara kami. Amrina itu amrun artinya adalah perintah. Berarti kalaulah Rasulullah memerintahkan sholat 4 rakaat ditambah 5, inilah yang disebut dengan bid'ah. Kalau Rasulullah menyuruh kita puasa dari jam 7 sampai dari habis sembahyang, dari habis sholat kita puasa sampai jam 7 sampai maghrib, lalu kita tambahkan sampai pada jam 12 malam, itu baru bid'ah. Nah, jadi harus punya ilmu saat kita mengeluarkan hukum. Kembali kepada maulid Rasulullah SAW. Banyak orang mengatakan bahwa maulid Rasulullah itu adalah haram. Banyak orang mengatakan bahwa maulid Rasulullah itu adalah tidak dibolehkan karena Nabi tidak mengerjakannya. Kata siapa tidak mengerjakannya? Ulama-ulama besar, al-hafidh dalam ilmu hadis, al-hafidh dalam ilmu Al-Quran, semua berpendapat boleh mengadakan maulid Rasulullah. Jadi apa yang kita lakukan ini berdasarkan hukum juga yang berasal juga dari para ulama-ulama saleh, ulama-ulama ahli dalam bidang fikih, ulama ahli dalam bidang tasawuf, ulama ahli dalam bidang hadis. Siapa ulama itu? Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami. Beliau menyetujuinya. Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami adalah al-hafidh. Dia menyetujui maulid Rasulullah. Siapa lagi? Imam An-Nawawi. Dia menyetujui juga bahwa boleh mengadakan maulid Rasulullah. Siapa lagi? Syekh Imam As-Sakhawi, seorang ahli hadis. Beliau juga menyetujui maulid Rasulullah SAW. Siapa lagi? Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami, Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani, seorang ahli hadis, juga menyetujui maulid Rasulullah SAW. Jadi banyak berbagai pendapat para ulama yang ahli hadis, ahli fikih, yang ahli tasawuf, yang juga ahli Al-Quran mengatakan bahwa maulid Rasulullah ini boleh kita adakan. Lalu sekarang ini banyak kita melihat orang langsung memberikan pernyataan haram, ini haram, itu haram, ini haram, itu haram. Siapa dia? Kalau dia ingin mengatakan maulid Rasulullah haram, maka secara tidak langsung dia sudah berikhtilaf dengan pendapat ulama besar seperti Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami, Syekh Imam As-Sakhawi, Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani, Imam An-Nawawi. Nah, maka oleh karena itu, saat kita memberikan suatu hukum kepada apa yang kita lihat, setidaknya kita harus berumbuk dulu dengan kitab-kitab para ahli salafus saleh, yang mereka ahli hadis. Jangan kita memberikan pernyataan haram kepada suatu tempat yang kita tak tahu ilmunya. Nah, kita contohkan saja. Hari ini di Aceh khususnya, seperti Farhan, seperti Naufal, dia mengatakan bahwa maulid Rasulullah itu haram. Kalau dia mengatakan maulid Rasulullah haram, maka dia sudah menyalahi daripada pendapat Imam Ibnu Katsir. Saat beliau menjelaskan dalam kitab tarikhnya, beliau menyetujui bahwa maulid Rasulullah itu yang diadakan oleh salah seorang raja yang bernama Irbil, Raja Irbil. Maka Ibnu Katsir menyetujui pendapat itu.
Ibnu Katsir siapa? Farhan siapa? Ibnu Katsir siapa? Naufal siapa? Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani, seorang ahli hadis yang menguasai ilmu banyak sekali. Beliau menghafal beribu-ribu hadis. Farhan siapa? Naufal siapa? Dibandingkan oleh Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami, dibandingkan oleh Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani, dibandingkan oleh Imam Ibnu Katsir, ahli tafsir dunia. Nah, maka oleh kerana itu, janganlah kita membuat suatu pernyataan yang tidak ada ilmu di dalamnya. Ini jangankan mereka berfatwa seperti itu. Bahkan kita bertanya tentang hukum nahu, hukum saraf, ilmu ma'ani dalam Al-Quran, mereka tidak tahu. Jadi ini tentunya kembali kepada hadis yang dikatakan oleh Rasulullah. Kata Nabi, nanti di akhir zaman, kata Rasulullah, akan hadir yang namanya suatu kaum, yang kaum itu masih muda, yang kaum itu sangat fikirannya bodoh. Maka kata Rasulullah, iman mereka itu hana jirahum, hanya kepada tenggorokan mereka. Yang meruku minad din kama yang meruku sahmu minar ramiyah, kata Rasulullah. Kaum muda itu akan keluar dari agama seperti mana mereka keluar daripada busur panah itu sendiri. Nah, ini sudah hadir di tempat kita. Maka Maulid Rasulullah SAW ini jelas hadisnya. Mana hadisnya? Kata Rasulullah, man sanna fil Islam sunnatan hasanatan falahu biha ajrun. Siapa yang membuat satu hukum dalam Islam yang hukum itu baru, kata Rasulullah, falahu ajrun, maka dia dapat pahala apabila perbuatan baru itu baik bagi agama Islam. Imam Ibnu Mas'ud di dalam kitab Ashbah wa Nadhair, beliau mengatakan, ma ra'al muslimuna hasanan fahuwa hasanun. Apa yang dilihat oleh para ulama itu baik dalam hukum Islam, fahuwa hasanun, maka itu baik dalam Islam. Itu Imam Ibnu Mas'ud. Maulid Rasulullah, kenapa mereka berani mengatakan Maulid Rasulullah haram, sedangkan Imam Ibnu Katsir bilang boleh, sedangkan Imam Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami boleh, sedangkan Imam Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani boleh. Nah, mereka mengatakan bahawa perbuatan Maulid Rasulullah syirik. Syirik di mana? Kita menyembah Nabi? Tidak. Kita menyebut Allah dalam acara itu ada dua? Tidak. Kita membunuh orang-orang saat menghadiri Maulid Rasulullah? Tidak. Apakah kita saling mencerca dalam Maulid? Apakah kita saling menyembah Rasulullah? Tidak. Mengadakan Maulid Rasulullah SAW itu semata adalah untuk mengambil iktibar kembali yang hari ini banyak kaum-kaum kita, masyarakat kita yang telah lupa dengan sejarah Rasulullah SAW. Maka adakanlah Maulid. Orang Farhan mengatakan, Naufal mengatakan itu musyrik, itu haram. Haram dari mana? Syirik dari mana? Ya, ini harus kita itu, Islam itu mudah sebenarnya, jangan mempersulit. Pesan Aisyah kepada murid-muridnya, tayassaru fil Islam wala tu'assiru. Ajarkanlah yang mudah-mudah bagi Islam, jangan mempersulit. Nah, saya ingin simpulkan begini. Maulid Rasulullah yang kita adakan hari ini adalah sesuai dari pendapat yang berasal dari imam-imam besar. Siapa imam besar yang menyetujui Maulid? Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani, Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami, kemudian Syekh Imam An-Nawawi, kemudian Syekh Imam As-Sakhawi, Ibnu Katsir. Ada beberapa pendapat para ulama yang menyetujui Maulid Rasulullah SAW. Nah, kesimpulannya yang dapat kita ambil di sini adalah belajarlah ilmu agama dengan baik. Kuasailah ilmu-ilmu itu untuk bisa menggali hukum Islam. Jangan kita masuk ke Al-Quran, masuk ke dalam hadis, kita gali hukum itu tanpa kita mengambil pendapat para ulama ataupun para sahabat Nabi atau juga dari ulama salafus soleh. Sehingga ada orang masuk ke dalam Al-Quran, orang masuk dalam hadis, lalu dia putarlah Al-Quran hadis, lalu dia berfikir dengan akalnya, timbullah hukum haram kepada maulid, timbullah hukum haram kepada suluk, timbullah hukum haram kepada sifat 20 dan sebagainya. Yang semuanya itu adalah sesuai daripada ajaran Nabi Muhammad SAW. Nah, maka oleh karena itu Maulid Rasulullah ini disunnahkan. Kenapa disunnahkan? Karena Maulid Rasulullah ini baik. Kenapa baik? Karena baik untuk kita mendengarkan kembali sejarah Nabi secara bersama. Kalaulah Maulid Rasulullah di setel keyboard, ada lagu dangdut, itu boleh haram. Itu baru boleh kita katakan haram.
Kalaulah maulid Rasulullah kita menyembah Nabi Muhammad, itu baru musyrik. Kalau maulid Rasulullah kita membuang-buang harta, berfoya-foya di dalamnya, itu baru haram. Yang kita lakukan maulid di sini adalah kita duduk mendengarkan sang penceramah, mendengarkan khutbah atau mendengarkan pidato dari penceramah yang semata mereka memberikan pernyataan, menceritakan tentang sejarah Nabi Muhammad SAW. Maka saya tarik kesimpulan di sini bahwa apa yang dikatakan oleh para Wahabiyin yang telah hadir di negeri tercinta ini, yaitu mereka, salah satu contohnya adalah Farhan dan Naufal, itu adalah pendapat bodoh. Itulah pendapat yang tidak sesuai dari ajaran Islam yang sesungguhnya. Kenapa saya bilang ini tidak sesuai? Karena berbeda dari pendapat para ulama-ulama ahli daripada mereka. Mereka baru belajar 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun dalam pesantren mereka. Imam Ibnu Hajar, ahli hadis. Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani, ahli hadis. Imam Ibnu Katsir, ahli Al-Quran. Tapi mereka berpendapat maulid Rasulullah itu boleh hukumnya. Maka oleh kerana itu, kita tarik kesimpulan yang tepat di sini adalah maulid Rasulullah adalah sunnah. Kenapa sunnah? Karena sudah kita jelaskan tadi bagaimana beberapa pendapat dari para ulama, dari ahli hadis dan dari para pendapat Imam Salafus Saleh. Nah, sedikit lagi yang terakhir adalah kata Rasulullah, berhati-hatilah jika berjumpa dengan suatu kaum yang muda, kata Nabi. Nah, sekarang kita sudah muncul kaum-kaum muda yang mereka itu sufahul ahlam, kata Rasulullah. Mereka itu adalah fikirannya bodoh. Yuhsinunal qila, ciri-ciri mereka, kata Nabi, yuhsinunal qila, kaum muda itu akan berbicara mereka itu seperti mutiara yang mengalir. Syair mereka berbicara itu sangat bagus, kata Rasulullah. Yuhsinunal qila. Ini hadis ini adalah riwayat Ahmad, hadis sahih. Yusayyi'unal fi'la, kata Rasulullah, tapi perbuatan mereka itu buruk. Yud'auna ila kitabillah, kata Rasulullah, nanti akan muncul suatu kaum yang mereka selalu mengajak kita kembali Quran Sunnah, kembali Quran Sunnah, kembali Quran Sunnah. Laisu minhu fi syai', tetapi Quran Sunnah itu tidak memberikan manfaat kepada mereka sendiri. Nah, ini berhati-hati. Kita sudah berakidah Ahlussunnah wal Jamaah. Akidah Ahlussunnah wal Jamaah adalah akidah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, sesuai dari sahabat Nabi, sesuai dari tabi'in, sesuai dari tabi'in, dan sesuai dengan daripada pendapat para ulama salafus saleh. Maka demikian yang saya sampaikan. InsyaAllah akan kita berikan jawaban yang lain berkenaan tentang memperkuat akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.